Baik, kita awali perbincangan kita di siang hari ini bersama Tengku Muhammad Isa, SPD, dan kepada Tengku kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, salatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Bapak Faiz dan rekan-rekan yang saya hormati, juga pendengar di mana saja ada berada yang kami sayangi dan kami cintai. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Kemudian selawat dan salam kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Baiklah, pada hari ini sebagaimana diamanahkan oleh kanun kepada kita, MPU Kabupaten Kota adalah untuk menyampaikan fatwa MPU Aceh. Yang pertama mengamankan, kemudian menyampaikan kepada umat fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MPU Aceh. Maka pada hari ini kita akan menyampaikan tentang perburuan dan perdagangan satwa liar menurut perspektif syariat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh menimbang bahwa fenomena kepunahan satwa liar yang terjadi di belahan bumi tidak terlepas dari ulah dan perilaku manusia. Kemudian B, bahwa kepunahan sebahagian satwa liar berdampak kepada terganggu keseimbangan ekosistem alam sehingga menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan kehidupan di bumi. Kemudian C, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf A dan huruf B, MPU Aceh perlu menetapkan fatwa tentang perburuan dan perdagangan satwa liar. Yang pertama, mengingat Al-Quran surah Hud ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullu fi kitabil mubin. Kullu fi kitabim mubin. Tidak ada daripada binatang yang melata-lata di bumi kecuali Allah menanggung rezekinya, dan Allah mengetahui tempat tinggalnya. Ya, Allah juga mengetahui tempat penyimpanannya. Kullum fi kitabim mubin, semuanya tercatat di dalam kitab yang nyata, yaitu di dalam Lauh Mahfuz. Kemudian yang kedua, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Haddatsani Muhammad bin Hatim, telah berbicara kepadaku oleh Muhammad bin Hatim dan Ibnu Abi Halaf, keduanya berkata, Haddatsana Rohun, telah berbicara kepada kami oleh Rohun. Haddatsana Ibnu Jurid, berbicara kepada kami oleh Ibnu Jurid. Akhbarani Abu Zubair anahu sami'a Jabir bin Abdillah yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? La yaghrusu rajulun muslimun gharsan wala zar'an fayakulu minhu sab'un aw ta'irun aw syai'un illa kana lahu fi ajrum. Tidak menanam oleh seorang manusia muslim makan satu tanaman, juga zuru, maka makan daripadanya oleh binatang buas atau dimakan oleh burung atau sesuatu yang lain, misalnya dimakan oleh semut, ulat dan sebagainya. Illa kana lahu fi ajrun, kecuali ada baginya adalah pahala.
Jadi Faiz, ketika kita menanam berbagai macam tanaman dalam bumi, lalu dimakan sebahagiannya oleh ulat, oleh binatang buas, oleh burung, oleh semut misalnya kan, itu semuanya berpahala kepada kita. Kemudian yang ketiga ada kaidah usul fiqh, al-maslahatul ammah muqaddamatun ala maslahatil khassah. Kepentingan umum ini didahulukan atas kepentingan pribadi. Ada orang misalnya menjual satwa liar, menangkap dan sebagainya, itu adalah kepentingan pribadinya. Tapi kepentingan umum agar semuanya bisa hidup di hutan-hutan Allah Subhanahu wa ta'ala. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Tasruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Ini berbagai kaidah-kaidah usul fikih untuk kepentingan umum. Kemudian dari berbagai hal itu menetapkan fatwa tentang masalah tersebut dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan persetujuan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh memutuskan, menetapkan, pertama Faiz, perburuan adalah upaya menangkap untuk menguasai atau membunuh satwa liar yang ada di darat, laut, dan atau di udara. Kemudian yang kedua, perdagangan adalah kegiatan tukar menukar barang atau jasa atau keduanya yang berdasarkan kesepakatan bersama. Kemudian yang ketiga, satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat dan atau di laut dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara manusia. Keempat, berburu satwa liar yang halal dimakan di luar tanah haram dan atau bukan dalam ihram, hukum asalnya adalah boleh selama tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini disebutkan dalam Al-Faqih Fikih Al-Islami Wadilatuh juzuk yang keempat halaman 2803. Hukum memburu. Apa hukum memburu? Al-istiyadu mubahul liqasidih ijma'an fi ghairi harami Makkah wa harami Madinah. Memburu adalah mubah hukumnya bagi orang yang merencanakan. Itu ijma' ulama pada bukan haram Makkah dan bukan haram Madinah. Bagi bukan orang yang sedang berihram bihajin atau umratin dengan haji ataupun umrah. Ingkana makulan, jika ada binatang itu makul dimakankan pada syarak. Kenapa? Karena Allah berfirman, wa idza halaltum fastadu. Apabila telah kamu tahlul maka berburulah. Jadi orang yang ihram Bapak Is diharamkan berburu. Nah, bahkan kena denda. Tapi kalau sudah tahlul, artinya sudah bercukur. Jadi tahlul di umrah ataupun haji sama dengan salam dalam sholat. Jadi ketika sudah bercukur, sudah tahlul, maka silakan berburu. Jadi berburu ini bukan wajib, tapi boleh, ya, boleh. Laksana orang telah melaksanakan sholat Jumat misalnya. Allah berfirman dalam surah Jumat, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila Anda dipanggil untuk sholat Jumat pada hari Jumat, maka bersegeralah menuju ke tempat kamu mendengarkan azan itu dan tinggalkan jual beli. Nah, jadi kita ketika sedang sholat tidak boleh berjualan dan meninggalkan semuanya menuju ke tempat sholat. Fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ard.
Maka apabila kamu telah menyelesaikan sholat, ya sudah salam semuanya, fantasiru, maka hamburlah dirimu atas bumi Allah Subhanahu wa taala, wabtaghu min fadlillah, dan carilah karunia Allah. Jadi sama dengan kita setelah selesai sholat Jumat, kita meninggalkan masjid, pergi keluar masjid untuk mencari rezeki, itu hukumnya boleh, bukan wajib. Nah, jadi sama halnya juga dengan orang yang sedang berihram umrah dan haji, setelah selesai tahlul, dia boleh berburu. Jadi bukan wajib hukumnya, tapi boleh. Kemudian Allah juga berfirman, wa hurrima alaikumus saydul barri ma dumtum haraman. Diharamkan kepadamu berburu binatang darat selama kamu dalam ihram. Jadi kalau kamu sedang ihram, ini haram berburunya. Ini surah Al-Maidah ayat 96. Kemudian juga Allah berfirman di surah Al-Maidah juga ayat 90, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqtulus sayda, jangan kamu membunuh buruan. Wa antum hurumun, kamu sedang berihram. Nah, jadi kalau kamu sedang berihram tidak boleh. Tapi setelah kamu berihram silakan berburu. Yang kita buru itu adalah binatang-binatang yang halal kita makan. Binatang-binatang yang boleh kita makan. Kemudian yang kelima, berburu satwa liar yang tidak halal dimakan adalah dilarang. Kita berburu harimau misalnya, ya, kita berburu himar, kita berburu binatang-binatang lain yang tidak boleh kita makan. Nah, ini hukumnya adalah haram. Jadi biarkan singa, harimau, biarkan dia hidup dalam hutan sebagai penyeimbang di muka bumi ini. Jadi jangan kita ganggu beliau-beliau itu, ya kan? Jadi ketika ada harimau kita buru, kita bunuh, tidak boleh. Ini dilarang hukumnya. Kemudian dalam kitab Hasyiah Al-Bujairimi disebutkan wa yahrumu dzibul hayawani ghairul ma'kuli, dan haram kita sembelih hewan-hewan yang tidak boleh dimakan. Jadi kita sembelih misalnya ular, kita sembelih harimau, itu hukumnya haram. Nah, karena memang tidak boleh dimakan. Seperti himar misalnya, kan? Kenapa bisa haram? Li'annahu ta'zibullah, itu azab baginya. Azab. Nah, artinya menjadi kesakitan kepada binatang tersebut. Maka hukumnya adalah haram. Kemudian yang keenam, menangkap dan atau membunuh satwa liar yang dilindungi di darat, di laut dan atau di udara adalah tidak dibolehkan sama sekali. Tidak dibolehkan selama tidak mengancam jiwa dan harta secara pasti. Tapi kalau misalnya ada ular mengganggu kita, atau ada anjing, babi mengganggu kita, nah, ini boleh kita tangkap. Ya, nah, boleh kita bunuh. Tapi ketika anjing dia hidup sendirian, babi dia sendirian, ular juga sendirian, tidak mengganggu kita, ya, ini tidak boleh. Nah, jadi yang boleh kita bunuh anjing, kita bunuh babi, ataupun ular atau binatang-binatang haram lainnya, apabila dia mengganggu kehidupan manusia. Tapi selama dia tidak mengganggu, nah, tidak boleh kita bunuh dia, biar dia hidup. Ya. Kemudian yang ketujuh, menangkap dan atau membunuh satwa liar yang dilindungi untuk kemaslahatan dan penelitian dengan seizin pemerintah adalah dibolehkan. Nah, jadi untuk penelitian misalnya pemerintah pun mengizinkan. Nah, ini boleh-boleh saja. Nah, tapi kalau tidak diizinkan tidak boleh. Kemudian yang ke-8, memperdagangkan satwa liar yang dilarang adalah tidak dibolehkan. Ya, nah, disebut dalam kitab Hasyiah Al-Bujairimi juga, wala bi'a kullu sub'in aw tairin la yanfa'u kal asadi wadhibi wal ghurabi ghairal ma'kuli.
Dan tidak boleh diperdagangkan tiap-tiap binatang buas ataupun burung yang tidak ada manfaat. Seperti singa misalnya kan, seperti urap, burung gagak yang tidak boleh dimakan. Jadi binatang-binatang yang tidak bisa kita makan, itu pun tidak bisa kita jual beli, ya kan? Ya. Nah, jadi walaupun untuk kesenangan-kesenangan, misalnya kita jual burung-burung yang tidak boleh dimakan misalnya, untuk kesenangan suaranya, nah itu tetap tidak dibolehkan. Kemudian yang terakhir, memperlakukan satwa liar dengan baik untuk melindungi dan melestarikannya guna menjamin keberlangsungan hidupnya adalah wajib. Nah, jadi misalnya sekarang Pak Faiz ada kebun binatang, ya kan? Kita lindungi, ada singa, ada harimau, ada gajah, ada ular, kan? Ada babi dan semuanya, kan? Kita lindungi dia, kita beri makan dia, kita beri kebebasan kepadanya. Nah, ini hukumnya wajib. Nah, jadi ini untuk manfaat kepada lingkungan juga, ya kan? Nah, tapi yang tidak boleh kita menangkap sesuka-suka kita, ya kan? Nah, tapi kalau untuk untuk melindungi dan melestarikan, ini malah wajib, dan pemerintah wajib melakukannya. Jadi makanya disebut dalam kitab Mughni Muhtad, amma fihi ruhun fayajibud dafu anhu idza qasada itlaf. Jadi binatang-binatang yang punya roh itu maka wajib dafa daripadanya apabila orang kasat mengitlafkan. Ada orang ingin membunuh babi misalnya, membunuh harimau, kita wajib menolak, jangan. Selama tidak takut atas dirinya. Tapi ketika ada harimau mengganggunya, ada gajah yang mengganggunya, lalu dia mengejarnya dan membunuhnya, itu tidak masalah. Tapi selama harimau tenang-tenang saja, orang lihat tenang-tenang saja, datang ke gunung ketemu harimau, langsung kita bunuh dia, kita tembak dia. Nah, ini yang jangan. Ini wajib kita larang. Jangan. Kenapa kamu bunuh harimau itu? Kenapa kamu bunuh gajah itu? Kenapa kamu bunuh babi itu? Orang dia kan tidak mengganggu kamu. Tapi ketika dia mengganggu, silakan, tidak masalah. Karena mengganggu fisik manusia itu sendiri. Kiranya demikian Pak Faiz. Oke. Baik, perkara baru saja disampaikan, tadi dibacakan langsung oleh Tengku Muhammad Isa, yang anggota MPU Kota Lukus Mame, terkait dengan fatwa MPU Aceh nomor 3 tahun 2022 tentang perburuan dan perdagangan satwa liar, ya, menurut perspektif syariat Islam. Anda